Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Arianta, NIM 2118051. Saya akan menjelaskan tentang source code atau code dari proyek tugas besar Laravel Sistem Informasi Pembangunan. Tentu saja langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat proyek Laravel itu sendiri dengan cara memasukkan pada terminal ataupun command prompt seperti codingan di bawah ini. Composer create project Laravel / namanya apa. Sini saya menggunakan nama tubus Laravel. Setelah membuat ini, kita langsung membuat saja file blade PHP yang akan kita gunakan atau tampilkan pada website kita. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang migration, di mana saya menggunakan migration. Tentu saja saya menggunakan migration untuk memudahkan dalam penampilan data pada website sistem informasi saya. Di sini contoh-contoh migration yang telah saya buat. Untuk membuat migration ini, saya menggunakan source code atau artisan yang kita bisa tambahkan dalam terminal, dan kita pilih new terminal, maka akan keluar terminal di bawah seperti ini. Dan setelah itu masukkan saja source code atau code artisan seperti bawah ini, make model mcr riwayat trans. Di sini saya menggunakan ini. Nah, setelah kalian enter, ini akan muncul migration riwayat trans, terus muncul juga model riwayat trans, dan tentu saja akan muncul controllernya sekaligus. Jadi kita hanya perlu mengisi sebelum membuat website Laravel ini. Nah, tentu saja setelah membuat migration tersebut, kita isi migration tersebut dengan data-data yang sesuai dengan database sebelumnya. Semua isi nama field database yang ada pada database kalian isi lagi di sini. Tentu saja beserta tipe datanya, string ataupun timestamp. Itu kita coding di bagian app, public function app. Untuk contohnya kita menggunakan transaksi. Pada transaksi ini terdapat field atau isi database-nya itu nama, total, jumlah, tanggal, dan jenis. Saya buat string semua supaya gampang dan ditampilkan pada blade.php-nya nanti akan lebih mudah. Setelah migration, tentu saja pada modelnya kita hanya perlu protected guarded untuk ID, karena ID sangat penting untuk saling memanggil dalam dashboard nanti kan saling memanggil jadi ID. Kita harus protected guarded pada transaksi model transaksi. Setelah model, tentu saja kita atur controllernya, transaksi controller ini. Di dalam transaksi controller, saya menggunakan model dari beberapa dashboard. Di sini ada jenis transaksi, konsumen, pelanggan, dan transaksi itu sendiri. Seperti ini, use transaksi. Lanjut kita isi bagian indeks untuk bagian CRUD-nya. Setelah mengisi ini, tentu saja kita pergi ke transaksi bagian blade-nya. Untuk blade-nya, penjelasan extend layout -admin. Ini penggunaan layout dalam dashboard sistem informasi saya ini bertujuan untuk memudahkan dan mempersingkat source code pada setiap file blade.php. Seperti -admin ini yang terlihat layout.
Ini saya buat untuk mengstyling dashboard yang nantinya bisa dipanggil dalam masing-masing tujuan, seperti di transaksi, distributor, di barang, konsumen. Nanti cara pemanggilan bisa menggunakan extend layout.dashadmin sesuai nama dari layout yang telah dibuat. Untuk section detail hanya pemanis. Selanjutnya tentu saja section konten. Di dalam konten tentu di dalam dashboard tentu saja ada isi yang dimana nanti ada CRUD-nya, ada tampilan tabelnya, dropdown, terus fitur report file juga. Jadi semua ada di sini. Seperti yang kalian lihat. Untuk akhiran dari end section tentu saja itu akhiran dari section konten ini. Untuk extend tidak perlu diakhiri. Untuk section konten ini kita perlu mengakhirnya pada akhir seperti ini, end section. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CRUD yang berada pada salah satu dashboard saya, yaitu dashboard transaksi. Di sini saya memanggil beberapa div class untuk styling saja. Beberapa styling saya masukkan di dalam langsung. Untuk CSS-nya, stylenya bertipe internal atau langsung di dalam Laravel atau Blade-nya. Ada data transaksi. Di sini nama ini ada button, tentu saja button input data. Ini dalam kelas div, satu div. Jadi di sini modal. Pada modal ini terdapat ini kelas ID dan types index. Ini hanya untuk styling nantinya. Karena saya menggunakan Bootstrap, jadi ini hanya kelas-kelas yang nantinya akan tersambung pada CSS atau Bootstrap yang telah saya gunakan atau template yang saya gunakan. Lanjut pada button, ini button post. Ini untuk bagian CRUD-nya ada pada kelas ini, di mana form action kita akan tujukan form action itu ke root transaksi atau root-nya, karena C atau grid data itu nanti mengirimnya ke root transaksi tentu saja dengan metode post, di mana metode post nanti akan mengepush data yang kalian ingin simpan ke database yang telah kalian migration tadi. Pada formnya terdapat ada nama. Untuk nama ini terdapat for each di dalamnya, di mana for each ini nanti saya gunakan menjadi fitur dropdown. Nanti akan saya jelaskan. Untuk selanjutnya pada form berikutnya hampir sama dengan tipe form text ini. Saya bertujuan atau berjenis form yang diketik. Jadi pada tipe teks ini total harga dan jumlah transaksi itu diketik. Untuk form tanggal itu saya menggunakan tipe date, yang dimana nanti akan muncul tanggal atau kalender yang bisa Anda pilih. Jenis transaksi saya menggunakan for each, dimana nanti bisa tersambung dengan dashboard lainnya atau fitur dropdown. Ada button close dan button save data, tentu saja tipe submit dan tipe button biasa. Untuk tipe submit ini hanya untuk pemberian perintah, hanya untuk melakukan metode post tadi pada data yang telah ditambahkan. Untuk name yang berada pada samping form masing-masing ini sangat penting, di mana name ini nanti kita berikan pada transaksi controller. Pada transaksi controller untuk CRUD atau read, update, delete. Di sini ada index, di mana indeks akan menggunakan variabel yang pemanggilan saja. Konsumen ini hanya untuk menyambungkan beberapa model atau beberapa dashboard pada satu dashboard transaksi milik saya ini.
Untuk fitur CRUD mulai dari public function store ini saya menggunakan validate, di mana ketika data atau fitur grid nanti kita tidak mengisikan, program tidak akan error. Jadi program akan mengulangi pada tampilan CRUD-nya sejak awal. Di sini pada data terdapat nama, total, jumlah, dan tanggal, jenis. Ini nanti berpengaruh pada name yang ada pada transaksi blade tadi. Pemanggilan name ini sangat penting karena nanti data yang di-input tidak salah alamat atau salah mengirimkan atau ngepost data pada migration transaksi nantinya. Pada data ini terdapat beberapa jenis. Untuk request ini kan menjadi name yang nantinya kalian masukkan ke dalam transaksi blade. Di transaksi model, create data, dan return redirect transaksi ini roots yang nantinya ada pada web.php. Selanjutnya update, dimana update controller. Di fungsi update controller hanya mengambil data dari nama-nama yang telah kita create sebelumnya, dimana data name ini mengambil saja dan tentu saja request sesuai nama-namanya saja. Ini nama yang nantinya penting untuk dipanggil pada transaksi blade milik Anda. Tentu saja return redirect-nya adalah roots, dimana roots-nya ini akan terhubung dengan web.php atau routing-nya nanti. Pada transaksi blade.php untuk update ada di bawah, di mana nanti setelah data di input atau di create, maka akan tersimpan pada tabel yang dimana saya beri style seperti ini, tabel head, dimana tabel head ada nama, total pembayaran, jumlah, dan tanggal, jenis transaksi, dan action sendiri. Untuk for each dalamnya, transcon ini hanya untuk sebutan yang nantinya kalian akan baca atau terima data dari database. Jadi data yang telah di-create akan diterima pada tabel. Jadi di tabel otomatis mengisikan data yang diambil dari transaksi tadi pada controller. Untuk button seperti biasa menggunakan bootstrap dengan data target tentu saja. Ini kita menggunakan ID pada model yang tadi kita guarded ID ini. Tujuannya untuk mengamankan ID tentu saja. Pada fiturnya di sini ada edit data. Ini kita sambungkan atau roots ke ID tentu. Pada form action ini tak lupa juga routingnya kita tujukan ke transaksi dan ID con ini nama dari koneksi yang ada pada for each di atas, jadi semua nanti pakai con. Metodenya put, dimana nanti tujuannya mengambil data dari database yang telah diisikan tadi, diambil dan nantinya pada setiap form ini akan menerima data sesuai dengan name atau value yang saya masukkan pada codingan masing-masing, dimana nanti nama akan memanggil data nama yang telah saya masukkan, total juga seperti itu, jumlah, tanggal. Jadi pada update untuk keempat ini mungkin mudah, dimana dapat mengupdate langsung, kita ketik atau hapus mungkin bisa langsung diedit. Nah, pada form jenis transaksi ini saya menggunakan for each, dimana saya memberikan fitur dropdown pada ini jenis transaksi, dimana ini terhubung dengan dashboard jenis transaksi itu sendiri. Di bawahnya ada button, dimana buttonnya close bertipe button dan save change untuk submit. Ini akan berbentuk save change, dimana formnya nanti muncul ada button save change-nya. Itu nanti kita bisa tersimpan dan masuk ke database-nya atau ke migration-nya. Ketika migration seperti nama, total, jumlah, tanggal, jenis, ini nantinya juga akan kita migrate fresh di terminal ini
Tujuan migrate phrase itu sendiri, tujuan migrate phrase ini mengirimkan data atau merefresh database atau migration yang telah kalian sambungkan pada PHP MyAdmin kalian masing-masing. Jadi migrate setiap kali kalian melakukan perubahan pada controller, pada transaksi, ataupun pada migration ini sendiri, ketika kalian memasukkan fungsi migrate phrase, maka semua data yang ada pada database atau migration kalian itu akan ikut hilang. Tapi tenang saja, karena kita sudah memulai fitur CRUD, jadi kita bisa memasukkannya kembali. Nanti fitur selanjutnya adalah destroy atau delete, di mana data diambil dari transaksi model dan mencari ID, yang dimana ID tadi bersifat protected guarded, dimana nanti kita memanggil ID dan tentu saja data function delete. Return redirectnya adalah routes transaksi yang ada pada web.php untuk routing. Untuk pada transaksi blade.php-nya ada action delete, dimana action delete ini ada beberapa bootstrap yang telah dan saya ambil dari dari template yang saya ambil. Ini ada stylingnya. Langsung saja pada button, kita lihat ada button. Tentu ini ketika button ingin diklik, maka akan keluar pesan yang dimana dan akan diberi pertanyaan apakah Anda yakin ingin menghapus. Untuk pertanyaan ini nanti muncul ke dua button, dimana ada button delete, hapus, atau button batal. Nanti kalian kembali pada halaman sebelumnya, seperti yang ada pada video demo YouTube yang lalu. Ini N for each, ini di atas. Untuk button delete dan button update ini nanti ada berada pada di dalam tabel action. Jadi setiap data akan ada tabel action yang nanti bisa kalian update. Untuk fitur selanjutnya pada dashboard transaksi saya, yaitu PDF atau DOM PDF, di mana pada Laravel ini ada fitur report file, di mana data yang telah kalian masukkan atau inputkan pada database ini atau project Laravel ini, kita bisa cetak menjadi bentuk PDF. Langkah pertama, kita panggil use PDF pada controller yang akan kita tuju nantinya. Use dulu PDF-nya, dan kita buat function baru, di mana function baru ini terdapat public export PDF. Ini bertujuan untuk ekspor menjadi PDF. Untuk nama ini terserah ya. Jadi pada data kita panggil modelnya transaksi all, semua data kita panggil, dan PDF ini tadi di atas dipanggil load view transaksi cetak menjadi nama atau name-nya, dimana array-nya data, dan ini ada beberapa font yang nantinya akan menjadi styling daripada hasil reporting file kalian nantinya. Untuk return PDF stream ini, dimana nama file nanti akan berupa seperti ini, .pdf. Untuk fitur ini terletak pada bagian atas transaksi blade, yang dimana terdapat button. Nah, button ini nantinya berada pada di samping button input data. Ketika klik, maka akan langsung keluar file ini, dan tentu saja keluar seperti contoh pada video yang lalu. Ketika diklik generate report, maka akan keluar Internet Download Manager secara otomatis dan sesuai dengan nama yang kalian berikan pada controller function export PDF ini. Untuk penjelasan routing ada pada web sini.
web.php. Untuk routing sendiri tentu saja kita panggil semua controller yang kita gunakan. Nah, kali ini kita menggunakan transaksi controller. Kita akan use transaksi controller di sini. Kita cari transaksi, ini transaksi. Untuk root resource transaksi ini kita bisa masukkan di awal atau di belakang. Tapi karena kita sudah masukkan transaksi ini dan roots-nya kita masukkan transaksi semua, jadi di sini kita bisa buat dengan roots-nya dan slash transaksi. Tentu saja kita panggil controllernya, di mana semua isi fungsi dan segala macamnya ada di controller. Pada web resource ini tidak seperti yang lain, resource ini seperti menjadi satu. Roots-nya itu langsung menjadi satu, tetapi kekurangannya itu hanya kapasitas kecil. Tapi roots yang saya pernah lihat ada roots yang masing-masing function. Tapi saya menggunakan hanya 2 roots. Di sini ada 2 roots, dan roots untuk satunya ini roots yang digunakan pada PDF transaksi ini. Untuk roots digunakan pada itu generate report atau fitur report. Nah, untuk fitur report kita get, dan ini roots-nya tetap transaksi controller karena yang kita ambil adalah data transaksi di sini. Untuk ekspor PDF, name-nya PDF transaksi sebagai name yang kita panggil tadi di sini. Untuk selanjutnya di mana lagi? Oh ya, tentu saja untuk transaksi ini adanya fitur dropdown seperti tadi itu saya menggunakan contoh transaksi karena ada beberapa database yang saya hubungkan dengan dashboard ini atau database ini, dimana saya menggunakan transaksi, use transaksi kan, tapi saya juga menggunakan 3 lainnya seperti pelanggan, konsumen, dan jenis transaksi. Untuk masing-masing migration-nya kalian bisa lakukan tadi secara berulang ya. Make migration tadi secara berulang-ulang, maka nanti kalian sesuai dengan itu, sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita make model mc/r dan nama untuk file kalian apa, nanti akan muncul migration, model, dan controller, sesuaikan namanya ya. Jadi kalian bisa artisan terus menerus sesuai dengan jumlah blade yang kalian ingin buat nantinya. Di sini transaksi, kita lanjut ke transaksi. Untuk transaksi pada fitur dropdown kali ini, seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa fitur dropdown yang saya beri pada CRUD, dimana ini terlihat pada fitur create, pada form nama di dalamnya terdapat option atau pilihan yang saya berikan di dalamnya. Tentu saja ini termasuk dalam kategori dropdown, di mana dropdown diawali dengan for each dan end for each. Untuk masing-masing pemanggilan ya, ini ada konsumen dan pelanggan, dan as akibat menjadi nama item sama, dan masukkan pada option itu value-nya, di mana items nama. Jadi saya pada blade transaksi ini aku cuma manggil nama dari konsumen dan pelanggan. Jadi pada dashboard konsumen dan pelanggan itu nanti saya ambil namanya aja untuk diinputkan lagi pada data transaksi atau dashboard transaksi gitu. Untuk pemanggilan yang ada pada transaksi controller ini seperti tadi, kita panggil semua modelnya. Dan untuk pemanggilan public function index ini ada beberapa pemanggilan seperti konsumen, pelanggan, dan jenisnya. Ini kita panggil semua modelnya, dan kita
ambil semua data yang ada pada model atau migration tersebut. Kita pakai all, di sini all semua, dan return view-nya tentu saja ini roots-nya compact ke trunk compel atau gen. Ini adalah sebutan yang tadi kita masukkan atau variabel ini untuk perwakilan saja untuk memanggil semua ini gitu untuk compact. Selanjutnya pada blade-nya tentu saja ada juga lagi untuk for each jenis. Nah, tadi saya memanggil jenis kan di sini. Nah, jenis transaksi yang kita inputkan pada dashboard jenis itu nanti seperti kita melakukan pembayaran itu menggunakan ATM, ATM-nya itu BNI atau BCA. Jadi pemilihan untuk ATM-nya itu lebih mudah dan kita nanti bisa melakukan fitur dropdown di sini. Di mana jenis transaksi kita akan bisa melakukan option. Nah, option ini sendiri nanti ada for each dan and for each yang kita akan panggil jenisnya as a items seperti biasa, di mana value-nya kita beri item jenis transaksinya untuk pemanggilan pada migration jenis transaksi. Option. Untuk demonstrasinya ada pada video sebelumnya. Sebelumnya apa? Oh, untuk fitur update juga saya beri dropdown pada jenis transaksi. Untuk itu apa? Untuk source code mungkin sama dengan yang ada pada create, di mana terdapat juga fitur option yang for each dan and for each di dalamnya. Dan menurut saya cukup sampai di situ untuk dropdown, CRUD, dan generate report, di mana semua demonstrasi yang saya lakukan ada pada video sebelumnya. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.